Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, Bapak Ibu semua yang dimuliakan oleh Allah. Sehat-sehat semua hadirin? Alhamdulillah. Ini saya yang kurang sehat, Pak. Suaranya agak berat beberapa hari ini, batuk flu. Hadirin, dan sampai hari ini masih berat suaranya. Tadi malam saya mau nelpon Pak Hananto. Tadinya mau izin gak hadir, ternyata gak diangkat. Wah, saya gak khawatir gitu. Akhirnya saya kesini saja khawatir gitu, jadi gak ada yang mengisi. Bapak Ibu semua oleh Allah, di hari ini hadirin, kita akan membahas siapa ulama itu, Pak. Ini penjelasan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saya rasa bagus sekali penjelasan beliau hadirin. Ini penting kita fahami, ternyata menjadi seorang ulama di dalam Islam itu tidak cukup hanya memahami ilmu fikih, Pak. Tidak cukup hanya memahami ilmu syariat. Tapi ada bagian-bagian terdalam dalam diri seorang ulama itu yang harus dimiliki. Bahkan uniknya Imam Al-Ghazali itu melihat orang-orang yang memahami ilmu fikih itu masih terbatas pada ilmu dunia, Pak. Tata cara sholat, tata cara haji, itu masih terbatas pada ilmu dunia, kata Imam Al-Ghazali. Karena ulama sebenarnya itu harus memiliki sifat-sifat yang lebih dalam daripada itu semua. Bukan hanya sebatas gerakan-gerakan bacaan sholat. Hadirin. Nah, ini yang dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali. Bapak Ibu semua oleh Allah, termasuk di dalam Al-Quran. Al-Quran pun mengisyaratkan, dahulu di zaman Bani Israel, hadirin, ada seorang ulama, dia faham terhadap kitab Allah, bakal hafal kitab Allah, tapi ternyata justru dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama. Makanya jangan heran Bapak Ibu semua, kalau misalkan hari ini kok dia seorang ustadz, kok dia seorang penceramah, dia seorang mubalik, dia seorang kiai, dia seorang pimpinan pesantren, tapi ternyata tidak selaras dengan ilmu yang ia miliki. Dan itu diisyaratkan, hadirin. Dan saya sampaikan Bapak Ibu semua, saya pun untuk derajat ulama jauh sekali. Saya ini baru hanya sebatas mubalik, hadirin. Menyampaikan saja. Adapun untuk menjadi keilmuan seorang ulama berat. Untuk seorang ulama saja masih ada yang hadirin terjatuh dalam keilmuannya, maka apalagi di bawah itu, Bapak Ibu semua. Di zaman Bani Israel dahulu ada seorang ulama namanya Ba'lam bin Bawra. Hadirin. Ini seorang ulama di zaman Bani Israel dahulu. Kalau dia diminta berdoa kepada Allah, doanya pasti diijabah. Ini solihnya Ba'lam bin Bawra. Hadirin. Dia hafal kitab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian datang godaan duniawi kepada Ba'lam bin Bawra. Dia diberi hadiah oleh Raja Madian ketika itu. Hadirin. Dia ditawari kekuasaan. Kemudian akhirnya Ba'lam bin Bawra karena tertarik dengan kekuasaan dan kekayaan itu, akhirnya Ba'lam bin Bawra menjadi seorang ulama yang dahulu menentang dakwahnya Nabi Musa alaihissalam. Ba'lam bin Bawra. Ini bahayanya kekuasaan dan kekayaan bagi seorang kiai, Pak. Hadirin. Bahayanya kekayaan. Makanya kata Imam Al-Ghazali, sampai beliau mengatakan, seorang ulama itu memang baiknya dia menghindari kekayaan. Atau bahasa sederhananya, baiknya seorang ulama itu gak boleh kaya. Itu kata Imam Al-Ghazali, Pak. Kenapa?
Bahayanya kekayaan itu bukan pada kekayaannya. Tapi ketika seorang ulama, dia sudah merasakan nikmatnya kekayaan itu, yang dikhawatirkan, ini bahayanya kekayaan. Orang itu kalau sudah diberikan kekayaan, dia sudah menikmatinya, hadirin, ya, merasakan lezatnya kekayaan. Satu waktu dia dicabut kekayaannya misalnya oleh Allah, Pak. Maka tidak sedikit orang-orang kaya yang tidak ridho kekayaannya dicabut oleh Allah, Pak. Berapa orang yang dia punya rumah mewah, jabatan tinggi, hadirin, mobilnya banyak, satu waktu diuji oleh Allah, kemudian dicabut kekuasaan itu, dia kemudian tidak rela, tidak ridho dengan kehilangan kekayaan itu. Sampai akhirnya dia, hadirin, menempuh jalan-jalan yang haram supaya kekayaan itu datang lagi, Pak. Itu yang bahayanya, Pak. Berapa orang, Bapak Ibu semua, dulu ketika miskin, hadirin, dia naik angkot, naik Gojek biasa saja, Pak. Kemudian Allah berikan kekayaan. Dia punya mobil mewah, nyaman dengan mobil mewah. Kemudian Allah cabut kekayaan itu. Dia naik lagi angkot, kira-kira sama tidak Pak rasanya? Tidak. Dia mengatakan, ini angkot kok panas sekali ya? Kok angkot ini gak nyaman sekali? Padahal dulu ketika dia miskin, dia naik angkot kemana aja biasa aja. Itu bahayanya kekayaan, kata Imam Al-Ghazali. Hadirin. Keterikatan seorang ulama, hadirin, kecintaannya kepada harta duniawi di dalam hatinya, ini yang sangat berbahaya sekali, seperti yang dialami oleh Ba'lam bin Bawra. Akhirnya Ba'lam bin Bawra mengorbankan keimanannya demi kenikmatan yang sedikit, yaitu kenikmatan duniawi. Hadirin. Ulama yang seperti ini yang disebut oleh Imam Al-Ghazali sebagai ulama ulama perusak, ulama yang jelek, hadirin. Nah, di dalam Al-Quran Allah mengabadikan, hadirin, kisah Ba'lam bin Bawra ini di dalam surat Al-A'raf ayat 175. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, watlu 'alaihim naba'alladzi atainahu ayatina. Dan bacakanlah kepada mereka tentang berita penting, bahasanya naba, Pak. Bukan khobar. Ini bedanya khobar dengan naba. Naba itu dalam bahasa Arab berita yang bukan berita biasa, berita sangat penting. Makanya ada surat An-Naba, hadirin. Makanya Nabi, kenapa dinamakan Nabi? Nabi itu satu akar kata dengan naba. Nabi itu pembawa berita yang penting, hadirin. Naba, hadirin. Makanya Allah sebutkan di surat An-Naba, amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mereka orang-orang kafir Quraisy bertanya-tanya tentang Nabi Muhammad. Tentang apa? Anin naba'il azim. Allah sebutkan berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu bukan khobar, tapi berita yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu disebut dengan naba. Karena Allah ingin mengangkat, hadirin, kehormatan Nabi Muhammad dan ingin membantah anggapan orang-orang Quraisy ketika viral Nabi Muhammad, Pak, karena ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad berbeda dengan nenek moyang leluhur mereka. Hadirin, Allah mengangkat kehormatan Nabi Muhammad SAW dengan kalimat naba. Hadirin, karena naba itu bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu sangat penting sekali. Makanya Allah sebut dengan naba. Jadi orang-orang kafir Quraisy mereka merendahkan, Pak. Mana ada kehidupan setelah mati? Mereka menganggap mustahil, hadirin, tidak mungkin orang yang sudah dilumat di dalam tanah, tulang belulangnya hancur, kemudian bisa hidup lagi. Ini beratnya dakwahnya Nabi Muhammad, hadirin. Saya, Bapak Ibu semua, mungkin menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang-orang yang sudah beriman kepada hari akhirat. Tapi Nabi dahulu, hadirin, menyampaikan ayat Al-Quran kepada orang yang punya pandangan hidup, gak percaya ada kehidupan setelah kematian, Pak. Itu kan berat sekali, hadirin. Makanya Allah sebut naba, penting. Nah, dalam ayat ini pun Allah sebutkan, watlu alaihim naba'alladzi ataina. Bacakanlah kepada mereka satu berita
tentang orang yang kami telah berikan ayat-ayat kami. Fansalakha, kemudian dia melepaskan diri, tergelincir, dia meninggalkan agamanya. Hadirin. Fa'atba'ahu syaitan, maka setan kemudian memperdayainya. Fakana minal ghawin. Maka kemudian Ba'lam bin Bawra ini termasuk orang-orang yang sesat. Hadirin. Bapak Ibu semuanya pada Allah, dulu dalam Al-Quran Allah sudah memberikan contoh, hadirin. Ada orang, Bapak Ibu semua, yang dia sudah hafal Quran, tapi ternyata bisa tergelincir, bahkan menggunakan ayat-ayatnya, hadirin, untuk meraih kenikmatan-kenikmatan dunia. Bapak Ibu semua, tanggung jawab menjadi seorang ulama itu berat sekali, hadirin. Termasuk saya rasakan. Saya kalau setiap beres kajian, hal yang paling banyak kadang yang saya ucapkan itu istighfar saja, Pak. Pertama, saya khawatir apa yang saya sampaikan itu salah, keliru. Kan itu tanggung jawab di akhirat, hadirin. Yang kedua, saya sangat takut sekali saya tidak bisa mengamalkan apa yang saya sampaikan. Makanya saya banyak istighfar. Berat sekali. Jadi seorang ustadz, mubalik, penceramah itu gak mudah sekali, hadirin. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, bahkan di dalam, hadirin, hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, inna asyaddan nas azaban yaumal qiyamah. Sungguh siksa yang paling keras nanti di hari kiamat itu akan diberikan kepada alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmi. Seorang ulama, lihat. Jadi siksa yang paling keras yang Allah akan berikan adalah kepada seorang ulama yang ilmunya tidak memberikan manfaat kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu semua, Imam Ibnu Jauzi, Pak, pernah menangis. Kan Imam Ibnu Jauzi itu seorang ulama yang terkenal sekali. Nasihatnya, Pak, kalau Imam Ibnu Jauzi buka majelis, hadirin, maka yang datang puluhan ribu orang, Pak. Imam Ibnu Jauzi. Sampai, hadirin, kalau Imam Ibnu Jauzi buka majelis, orang-orang itu sudah membooking tempat, hadirin, 3 hari sebelumnya. Itu jamaahnya Imam Ibnu Jauzi, kan luar biasa sekali, Pak. Itu Imam Ibnu Jauzi. Jadi bayangkan kalau ada seorang ustadz, Pak, datang ke masjid Baitul Mukmin, hadirin. Datang ustadz ke sini, hadirin. Dia 3 hari sudah ngontrak rumah supaya dia dapat bisa ngaji. 3 hari sebelum pengajian, itu membludaknya pengajian Imam Ibnu Jauzi. Tapi satu waktu Imam Ibnu Jauzi pernah nangis. Bahkan berapa ribu orang masuk Islam karena nasihatnya Imam Ibnu Jauzi. Tapi Imam Ibnu Jauzi pernah menangis seperti ini. Dia membayangkan, saya masih membayangkan nanti di hari kiamat itu berapa orang yang selamat karena nasihat saya khawatir di akhirat justru saya tidak selamat dengan nasihat saya sendiri. Khawatir Imam Ibnu Jauzi. Sekelas ulama besar seperti itu saja, khawatirnya luar biasa sampai seperti itu. Maka apalagi hanya sekelas ustadz hadirin. Maka tentu masih sangat jauh sekali. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ini kata Umar bin Khattab, beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah al-munafiqul alim. Sungguh yang paling aku takutkan, aku paling khawatirkan terhadap umat ini, kata Umar radhiyallahu an, adalah seorang munafik alim. Dia seorang ulama tapi munafik. Ulama tapi munafik. Mereka bertanya, kaifa yakunu munafiqan aliman? Wahai Umar, mana ada seorang ulama tapi munafik? Masa ada seorang ulama tapi munafik? Kan kata yang bertentangan. Kata Umar, alimul lisan, jahilul qalbi wal amal. Lisannya begitu pandai menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi hati dan amalnya betapa bodoh. Amalnya bodoh, hatinya bodoh. Lisannya begitu pandai berceramah. Hadirin, makanya Bapak Ibu subhanahu wa Allah, jangan menganggap, hadirin,
semua yang disampaikan oleh para asatid, mubalik, kiai itu harus sudah diamalkan. Pak, itu berat sekali, Pak. Hadirin. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, ini yang menjadi nasihat dulu hadirin. Saya akhirnya hadirin untuk bisa hadirin menyampaikan meskipun ternyata itu belum ada pada diri saya. Kata Imam Hasan seperti ini, Pak. Kalau seorang ulama itu harus menyampaikan semua apa yang sudah dia amalkan, maka tidak akan ada ulama di dunia ini. Saya ulangi lagi, Pak. Kalau seorang penceramah, dai, ustadz itu harus menyampaikan sesuatu yang memang semuanya harus sudah diamalkan oleh dirinya, maka tidak akan ada orang yang berani berceramah. Karena begitu berat, hadirin. Maka kata beliau, seminimal-minimalnya orang ketika menasihati orang lain itu, dia meniatkan secara khusus untuk menasihati dirinya sendiri. Jadi, maka yang pokok itu, Bapak Ibu semua, para ustadz, para dai, para kiai, menasihati itu bukan untuk jamaahnya, Pak. Bukan untuk mustaminya. Yang paling utama itu adalah menasihati untuk dirinya sendiri. Jadi, bukan untuk orang lain. Untuk mengingatkan dirinya sendiri. Nah, ini kata Umar bin Khattab, seorang alim yang munafik. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, dan diisyaratkan oleh Nabi SAW di dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Pak. Nanti di dalam neraka ada seorang ulama yang begitu keras siksanya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Yuja'u birrajul yaumal qiyamah. Kata Nabi SAW, nanti didatangkan orang di hari kiamat. Hadirin. Fayulqa finnar. Dia dilemparkan ke dalam api neraka. Fatandaliku aktabuhu finnar. Kemudian karena saking kerasnya dia dilemparkan ke dalam neraka, isi perutnya keluar, Pak, terburai keluar isi perutnya. Isi perutnya semuanya keluar. Fayaduru kama yadurul himar. Sudah isi perutnya keluar, dia berputar-putar seperti keledai memutarkan kincir. Jadi para penghuni neraka terheran, Pak. Cuman dia saja disiksa seperti itu. Akhirnya para penghuni neraka mendekati dirinya. Hadirin. Kemudian ditanyalah oleh para penghuni neraka itu, "Atamuruna bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar?" Hei, perasaan saya kenal kamu. Kata para penghuni neraka, Pak. Kan kamu dulu yang memerintahkan kami berbuat baik. Kamu dulu yang ternyata melarang kami berbuat buruk. Para penghuni neraka sudah tahu, Pak. Ini kalau bahasa saya, Ustadz kok ada di sini gitu, Pak. Siksanya begitu keras sekali ya, Diri. Perasaan Ustadz kan yang viral di YouTube itu ceramahnya di mana-mana. Ustadz kok ada di sini? Ditanya. Kan Ustadz yang memerintahkan kami sholat. Ditanya. Apa jawaban orang ini, Pak? Yang disiksa begitu keras. Sudah dilemparkan oleh Allah. Isi perutnya keluar. Berputar-putar seperti keledai yang memutarkan kincir, kata Nabi. Apa kata dia, Pak? Benar. Sayalah yang kalian lihat di dunia itu. Saya memerintahkan kalian berbuat baik, tapi saya tidak melakukannya. Dan saya melarang kalian berbuat buruk, tapi saya malah melakukannya. Siksaan yang begitu keras. Jadi, kepada seorang alim. Ini amanah yang begitu berat sekali. Bapak Ibu semua oleh Allah, maka bagi seorang alim tidak boleh dia berhenti untuk memperdalam ilmunya dan bermuhasabah terhadap dirinya. Jadi harus hadir, Bapak Ibu semua. Makanya guru saya sering menasihati minimal, ini kata guru saya, kalau kamu tidak bisa mungkin setiap hari menasihati diri, setiap 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu jadi ajang untuk menasihati diri. Bersihkan, timbulkan jadwal ceramah, jadwal tarawih habis. Makanya sudah berapa tahun ya Prof. Anantoni saya gak bisa ngisi 10 hari terakhir. Nasihat guru saya berhenti.
Jangan isi ceramah 10 hari terakhir Ramadan. Fokus itikaf. Karena itu istirahatnya para ustadz. Nasihati diri, muhasabah. Mungkin ada amal yang belum diamalkan, ada keburukan yang belum ditinggalkan, ada niat yang belum tulus, ada keikhlasan yang belum bersih. Nah, itu di sini hadirin. Nah, kata Imam Ibnul Mubarak, beliau mengatakan, la yazalul mar'u aliman, seorang itu akan tetap menjadi seorang ulama ma thalabal ilma, selama dia mau terus belajar. Jangan pernah berhenti belajar. Saya kemarin di share hadir postingan Profesor Yusril Iza Mahendra ya, yang ngambil doktor lagi di UI hadir. Ini luar biasa. Sudah jadi profesor tapi kemudian mau belajar lagi, itu kan luar biasa. Terlepas apa hadirin, apa materinya, kontennya, tapi kan itu semangat yang luar biasa. Hadirin. Seorang alim, seorang ustadz gak boleh berhenti belajar. Kalau berhenti belajar, fa idza dhanna annahu qad alima, kalau dia berhenti belajar dan menganggap dirinya sudah berilmu, faqad jahula, maka hakikatnya dia adalah orang yang bodoh. Jadi orang yang bodoh itu, kata Imam Ibnul Mubarak, adalah seorang alim yang berhenti belajar. Seorang ulama, seorang yang punya ilmu tapi dia berhenti belajar, gak mau belajar lagi. Dan sebaliknya, orang yang berilmu itu bukan seorang ulama, tapi orang yang bodoh yang dia tidak mau berhenti belajar. Itu kata Imam Ibnul Mubarak. Itu seorang alim itu tidak pernah hadirin puas dengan apa yang dia dapatkan. Dia terus berdalam. Dan saya rasakan sekali, Pak. Saya mungkin kalau hari ini hadirin mengingat ceramah saya 15 tahun yang lalu, apalagi masih ketika di Aliyah, Pak. Atau misalkan hadirin, saya ingat materi-materi ceramah khutbah Jumat saya dulu 10 tahun yang lalu. Saya akan merasakan hari ini, kok bisa-bisanya saya menyampaikan itu ya dulu. Dan hari ini merasakan seperti itu hadirin. Karena seorang ketika terus belajar, dia akan menemukan kesalahan-kesalahannya apa yang ia sampaikan sebelumnya. Hadirin. Nah, Bapak Ibu semuanya oleh Allah, ada 6 adab ulama akhirat, Pak. Kata Imam Al-Ghazali, hadirin, yang harus dimiliki oleh seorang ulama. Pertama, dan ini yang paling utama, niat yang murni, tidak mencari dunia. Tidak mencari dunia. Dulu nasihat guru saya, Pak, hadirin, Husna, kalau kamu ngisi ceramah, makan dulu. Jangan dalam keadaan lapar. Karena supaya kamu mengisi ceramah, kamu tidak berharap diberi makan dan diberi uang. Itu nasihatnya, Pak. Makan dulu sebelum mengisi ceramah. Supaya kamu tidak merasa ketika berceramah itu merasa ingin diberi makan dan diberi uang. Masya Allah. Ini niat murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu. Ya, tidaklah diperintahkan setiap orang untuk beribadah kepada Allah, dia memurnikan hadirin, memurnikan keikhlasannya hatinya kepada Allah. Kedua, Bapak Ibu semuanya Allah, fokus pada ilmu akhirat. Ilmu akhirat. Nah, nanti saya akan jelaskan apa yang dimaksud dengan ilmu akhirat itu. Ternyata ilmu akhirat itu bukan ilmu fikih, Pak. Ilmu fikih itu kata Imam Al-Ghazali itu masih tataran ilmu dunia. Tata cara sholat, hadirin, gerakannya, bacaannya, itu masih ilmu dunia. Ada bagian lagi yang lebih dalam daripada itu, dan itu disebut dengan ilmu akhirat oleh Imam Al-Ghazali. Karena Imam Al-Ghazali hadirin menyampaikan hal ini, ternyata di zaman Imam Al-Ghazali pun Imam Al-Ghazali menemukan, Pak, seorang ulama seperti itu. Menjilat para penguasa, mereka mendekati para penguasa, para pemimpin untuk mendapatkan kekayaan, kekuasaan. Satu ulama dengan ulama yang lain berseteru, berselisih, hadir. Fanatisme, golongan, itu sudah ada di zaman Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali melihat satu mazhab, mereka membesarkan kelompoknya, bukan ingin meninggikan Islam, hadir, tapi ingin membela kelompoknya, menyerang kelompoknya, bahkan sampai kontak fisik. Di zaman Imam Al-Ghazali, peperangan antara umat Islam karena hadir masalah-masalah
perbedaan fikih itu sudah terjadi di zaman Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali kemudian hadirin, kan beliau ini sudah jadi rektor Nizamiyah di Baghdad, di antara jabatan tertinggi ketika itu, mungkin hari ini tingkat menteri, Pak. Dia sudah diberi fasilitas universitas, mahasiswanya sudah banyak, jadi pemimpin yang tertinggi. Bahkan Imam Al-Ghazali pun, kalau beliau membuka majelis, maka yang hadir 300 ulama. Yang hadir, Pak. Itu Imam Al-Ghazali. Bukan 300 jamaah, Pak. 300 ulama. Yang hadir. Cerdasnya Imam Al-Ghazali. Kan Imam Al-Ghazali itu, dia pakar di bidang fikih, dia pakar di bidang usul fikih, di bidang filsafat, tasawuf, itu Imam Al-Ghazali karya-karyanya. Jadi, nah Imam Al-Ghazali kemudian, Bapak Ibu semua, merasakan ada yang gak beres nih ulama. Ada yang gak beres dari ilmu yang dipelajari itu. Maka apa yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali kemudian melepaskan jabatannya sebagai rektor ketika itu, jadi menteri, dilepaskan kekayaannya, jabatannya, hadirin popularitasnya ketika itu, kemudian beruzlah ke Mekah. Hadirin, mengasingkan diri, Pak. Di Mekah, Imam Al-Ghazali dalam beberapa catatan itu tidak mengajar, hanya bekerja menjadi juru tulis. Hadirin, jadi Imam Al-Ghazali mengasingkan diri, orang-orang supaya tidak tahu di sana, mengasingkan diri selama 10 tahun. Kemudian menulislah kegelisahan yang ia rasakan ketika itu. Dia menulis satu kitab, jadilah Ihya Ulumuddin. Jadi Ihya Ulumuddin itu ditulis oleh seorang ulama besar yang melepaskan jabatan tingginya dan mengasingkan diri, hadirin, beruzlah, kemudian menulis jadilah Ihya Ulumuddin. Yang kata Dr. Majid Irsan Kailani, seorang pakar pendidikan kontemporer, hadirin, dari Ihya Ulumuddin inilah kemudian, hadirin, generasi ganti generasi, lahirnya seorang sosok pemimpin besar, seorang pemimpin sekaligus ulama yang bernama Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu terlahir dari pikirannya Imam Al-Ghazali. Bagus, beliau punya disertasi hadirin tentang kebangkitannya Islam di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Kenapa Salahuddin Al-Ayyubi itu lahir? Ternyata bukan ujuk-ujuk, Pak. Tapi dari pikiran yang besar. Dari pikiran yang besar, membentuk ulama yang benar, membentuk masyarakat yang benar. Masyarakat yang benar itu kemudian terlahir pemimpin yang benar. Kan pemimpin itu sebenarnya gambaran masyarakat, Pak. Jadi gak akan mungkin ada pemimpin yang baik, kecuali harus masyarakatnya pun baik. Hadirin. Makanya kan itu kan di dalam hadis riwayat Ad-Darimi, kata Nabi, kama takunu yuwalla alaikum. Seperti keadaan kalianlah, maka seperti itulah pemimpin kalian. Maka kalau Bapak Ibu semua kurang suka sama pemimpin kita sekarang, jangan protes, itu gambaran diri kita. Itu gambaran masyarakat kita. Jadi sosok-sosok besar seperti Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Fatih yang membebaskan Konstantinopel, itu tidak lahir seperti Gatot Kaca dari langit. Itu terlahir dari pendidikan, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, ulama yang baik, hadirin. Kegelisahan Imam Al-Ghazali itulah selama 10 tahun menulis Ihya Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama. Terlepas kekurangan beliau di dalam karya-karyanya, kritik para ulamanya, tapi kata Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin, Pak. Ini kata Imam An-Nawawi. Siapa yang tidak kenal, Pak? Imam An-Nawawi rahimahullah. Kata beliau, andaikan semua kitab para ulama terbakar dan yang tersisa adalah Ihya Ulumuddin, maka Ihya Ulumuddin itu cukup menjadi bekal untuk umat manusia. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan ini pun bahasan ini hanya satu bahasan saja. Tadi bahasan kecil Imam Al-Ghazali. Siapa ulama itu? Nah, ulama itu ulama yang fokus pada ilmu akhirat. Dia menjauhi perdebatan, hadirin, kosong, ya, fanatisme mazhab, hadirin, yang dibangun. Kemudian yang ketiga, seorang ulama itu adalah orang yang selaras antara ucapan dan perbuatannya. Makanya jangan heran kalau ada, nah kok kiai cabul, naudzubillah, bukan ulama seperti ini. Kok ada pemimpin pesantren seperti itu, berarti dia sudah menjatuhkan kehormatan ulamanya, bukan ulama seperti itu.
Karena seorang ulama itu orang yang selaras antara ucapan dan perbuatan. Dia harus mengikhtiarkan itu. Adik. Keempat, kesederhanaan. Menjauhi kemewahan. Makanya Imam Al-Ghazali menyarankan seorang ulama itu tidak mendekati kekuasaan. Tidak mendekati kekuasaan itu bukan berarti tidak menasehati, Pak. Seorang ulama itu harus menjaga jarak dengan kekuasaan. Bapak Ibu semua lihat saja di politik kita. Yang dulu mungkin hadirin terlihat begitu berwibawa apa keilmuannya, keulamaannya, ketika dekat dengan kekuasaan, dengan politik, dia tidak bisa menjaga kewibawaan itu, terjatuh. Tapi tidak sedikit juga kita punya tokoh-tokoh luar biasa, besar, seorang tokoh ulama yang dia masuk ke dalam politik tapi dia bisa menjaga kehormatannya. Banyak hadirin para ulama-ulama kita hadirin. Nah, tapi bagi seorang ulama yang dia tidak bisa bertahan di kekuasaan dengan godaan kekuasaan itu, baiknya bisa menjaga jarak. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang terakhir, seorang ulama itu adalah orang yang berhati-hati dalam berfatwa, menjawab. Hadirin. Imam Malik rahimahullah seorang ulama hadis. Pernah ditanya di majelisnya 40 pertanyaan. Seorang ulama besar kan, Imam Malik. Di zamannya tidak ada ulama yang lebih cerdas, lebih faham syariat daripada Imam Malik, Pak. Jadi madhab Maliki dalam fikih. Imam Malik ditanya 40 pertanyaan. Beliau hanya bisa menjawab 4 pertanyaan saja, 36 pertanyaannya dia menjawab saya tidak tahu. Ya, itu seorang ulama besar. Makanya saya mohon Bapak Ibu semua, jangan memaksakan para ustadz harus bisa menjawab semua pertanyaan, Mbak. Pokoknya ustadz apakah gitu, Pak? Jangankan Bapak Ibu semua, kadang istri saya Pak di rumah kayak gitu, Pak. Saya nanyalah ke saya kan itu. Ini tentang ini mau tanya kan itu. Ya, belum baca kata, nggak tahu Pak. Masa nggak tahu juga ustadz kan itu. Istri saya semua kayak gitu, Pak. Jangan memaksa semua ustadz itu harus menjawab, hadir. Tidak semua ustadz itu memahami semua dalam agama ini luas sekali, hadir. Ada akidah, ada akhlak, ada ilmu Al-Quran, ada tafsir, ada ilmu waris. Kan banyak sekali. Ada seorang ustadz yang dia fokus ya hanya ilmu waris saja, yang lain nggak tahu, Pak. Ada seorang ustadz yang paham ya tentang ilmu tajwid saja, jangan tanya ilmu fikih. Ada orang yang paham ilmu fikih, jangan tanya tentang akidah, dia mungkin tidak paham tentang ilmu akidah. Hadirin. Untuk menjadi seorang ulama. Nah, ulama itu kalau titel ulama, Pak, alim, dia harus menguasai semua ilmu itu. Ya, makanya tadi saya pun hanya mungkin ustadz saja, Pak. Bahkan sekelas profesor pun mungkin bisa jadi gak menguasai semua ilmu itu. Ada seorang profesor Pak di bidang ilmu akidah, cuman akidah saja dia gak paham fikih. Sekelas profesor. Jadi, makanya seorang ulama itu dulu itu seorang yang ensiklopedis. Makanya kalau dalam kitab ada misalnya julukan Al-Allamah, seperti Al-Allamah Imam Ibnu Taimiyah. Al-Allamah itu gelar yang diberikan oleh para ulama kepada seorang yang dia faham, hadirin, ilmu Islam keseluruhan. Itu disebut dengan al-alam. Dia faham ilmu akidah. Seperti hal Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali punya karya-karya dalam bidang akidah. Beliau punya kitab tentang al-i'tiqad. Beliau punya kitab tentang fikih. Tangga fikih madhab Syafi'i itu pasti melewati Imam Al-Ghazali. Beliau punya kitab tentang usul fikih namanya Al-Mustasfa. Saya punya di rumah sampai 1000 halaman tentang usul fikih. Ini hebatnya Imam Al-Ghazali. Nah, ada ulama yang seperti itu. Nah, seorang ulama itu adalah seorang yang berhati-hati dalam menyampaikan fatwa. Nah, Bapak Ibu semua oleh Allah, nah ini ringkasan dari apa yang tadi disampaikan. Tidak mencari dunia, hadirin, karena orang yang mencari dunia pasti menjadi tawanan setan, hadirin. Seorang ulama itu dia hadir menyampaikan ilmunya, tapi bukan berarti hadirin kemudian terlarang seorang ulama itu, Bapak Ibu semua, dia menjadi orang kaya. Enggak. Banyak para sahabat itu ulama sekaligus orang kaya, hadirin. Mereka itu ulama. Umar bin Khattab orang kaya, Abu Bakar orang kaya,
tapi mereka itu ulama. Bukan berarti terlarang, Pak. Boleh. Termasuk boleh para ustadz, hadirin mohon maaf ya, hadirin, kalau mendapat hadiah dalam Islam itu boleh, hadirin. Tapi tidak boleh seorang ustadz kemudian menjadi patokan dalam ceramah, dalam mengisi kajian. Patokannya adalah dia kalau diberi datang, kalau tidak diberi gak akan datang. Atau mohon maaf, ada beberapa ustadz, dia kalau diberi nominal segini dia akan datang, kalau di bawah nominal itu dia gak mau datang. Hadirin. Itu gak keliru sekali, gak boleh, hadirin. Ya, dulu guru saya pernah hadir yang memberikan nasihat lah, contoh. Hadirin, Allahu yarham Ustaz Sidik Amin di Persis. Ustaz Sidik Amin pernah diundang ke salah satu daerah terpencil sekali, hadirin. Kalau nggak salah di daerah Tasik, Pak, ke dalam isi kajian, ceramah, pulang kemudian hadir jamaahnya sengaja, Pak, gak ngasih apa-apa. Jadi jamaahnya gak ngasih apa-apa, bahkan gak ngasih besekan dan pisang goreng pun gak ngasih, sengaja ingin menguji Ustaz Sidik Amin apakah mau datang lagi tidak ketika diundang. Pulang saja, Pak, sudah jauh perjalanan ke kampung lagi, pulang gak dikasih apa-apa, kemudian diundang lagi. Ustaz Sidik Amin datang begitu rela dan tidak mengurangi hadirin ceramah, datang lagi dan mengisi ceramah seperti biasa. Jamaahnya cerita, iya kepada guru kami, saya sengaja kami itu menguji, ternyata keikhlasan beliau datang lagi dan gak ada jadi masalah. Nah, karena orientasi seorang tadi, seorang penceramah, dai, mubaligh, apalagi ulama, Pak, hadirin, gak boleh dia orientasinya ke sana. Yang kedua, menguatkan ilmu akhirat. Nah, nanti kita akan lihat tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan menguatkan ilmu akhirat itu? Ini saya dahulukan tadi, ini penjelasan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Saya ambil kutipan langsungnya, Pak. Siapa ulama akhirat itu? Apa yang dimaksud dengan ilmu akhirat itu? Kata beliau, alamatul ulama il akhirah mafhumatun min khamsi ayat. Ulama akhirat itu difahami dari 5 ayat. Jadi Imam Al-Ghazali menyebut ulama akhirat itu bukan berdasarkan pengalaman, bahkan berdasarkan Al-Quran. Siapa ulama akhirat itu? Al-Quran sudah mengatakannya. Siapa ulama akhirat itu? Al-khosyah, al-khusyu, at-tawadu, ahusnul khuluq, wa itharul akhirah ala dunya wa huwa zuhdu. 5 sifat ini, Pak. Khosyah, besar rasa takutnya kepada Allah. Kedua, khusyu. Makanya tadi kenapa, Pak? Kata Imam Al-Ghazali, ilmu fikih itu bukan ilmu akhirat, Pak. Karena berapa orang hadir, dia tahu tata cara, dia tahu gerakannya, dia tahu bacaannya, tapi sholatnya gak khusyuk. Hadir. Maka kehusyuan ini justru bagian yang lebih terdalam daripada ilmu Islam itu. Hadir. Khusyuk, tawadu, rendah hati, husnul khuluq, mulia akhlaknya. Wa itharul akhirah ala dunia, dia mementingkan akhiratnya daripada dunia, yang disebut dengan zuhud. Dari mana Imam Al-Ghazali mendapatkannya? Pertama, khosyah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ayat yang pertama, hadirin. Ulama itu disebutkan di dalam Al-Quran sebagai khosyah. Khusyuk, Allah menyebutkan dalam Al-Quran, khosyi'ina lillah la yashtaruna bi ayatillahi samanan qalila. Ulama itu orang-orang yang khusyuk, beribadah kepada Allah, tunduk, patuh, hadirin, tenang, merasakan kenikmatan batin bersama Allah, dan tidak menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Hadirin. Tawadu yang ketiga, wahfid janahaka lil mu'minin. Sebagaimana Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, rendahkanlah sayapmu kepada orang-orang beriman." Makanya kalau ada seorang ustadz, kiai sombong, Pak, dia bukan ulama hakikatnya. Orang ulama itu tawadu, dia rendah hati, Pak. Hadir. Bahkan meskipun dia punya ilmunya tinggi, dia rendah hati. Saya waktu di Darul Ifta, Pak, saya kagum sekali kepada Mufti Mesir. Saya lupa lagi namanya. Beliau sudah profesor. Kami diberi karya beliau, hadirin. Bentuknya meskipun PDF, Pak, tapi ada kurang lebih 100 lebih karya beliau
hadirin, dalam bidang fatwa yang satu karyanya bisa sampai 500 halaman, Pak. Tapi beliau datang, Pak. Beliau ceramah. Ceramah, Pak. Mufti Mesir. Saya lupa ini namanya. Dan beliau di akhir ceramahnya beliau sampaikan seperti ini. Saya menyampaikan ini mudah difahami tidak, katanya. Mohon maaf sekali apa yang saya sampaikan jika ada kurang. Saya sebagai seorang yang begitu kecil sekali, ini ulama besar masih sempatnya dia merendahkan dirinya sendiri, Pak. Tadi itu baru ulama itu. Ulama itu dia meskipun ilmunya tinggi, dia tidak akan semakin sombong. Aku enggak. Dia akan semakin rendah hati. Di seorang ulama. Waqfid janahaka lil mulk. Husnul khuluq diambil dari fabima rahmati minallahi linta lahu. Karena rahmat Allah engkau Muhammad, engkau menjadi orang yang lembut. Adapun dari zuhud dari firman Allah qala alladzina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Tentang orang-orang yang terkagum kepada hartanya Qarun. Kemudian seorang datang memberikan nasihat, celakalah kalian, ingat bahwa pahala Allah akhirat itu lebih baik daripada untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Nah, maka kata Imam Al-Ghazali, 5 ini karakter hadirin seorang ulama itu yang harus dimiliki oleh seorang ulama, bukan hanya sebatas tadi ilmu fikih, ilmu syariat, hadirin, ilmu waris, bukan hanya itu. Seorang ulama itu yang tertanam di dalam hatinya ketakutan kepada Allah. Khasyah. Harus teruji rasa takutnya itu. Sholat berjamaahnya rajin, Pak. Dia setiap malam beristighfar kepada Allah. Hadirin. Dia meneteskan air matanya karena takutnya terhadap siksa Allah. Ini khasyah. Rasa takut ini yang harus tertanam, hadirin. Kedua, kekhusyuannya. Dia merasakan kenikmatan beribadah kepada Allah. Hadirin. Bukan karena popularitasnya, kekayaannya, sanjungan masyarakat kepada dirinya. Itu remeh sekali, Pak. Remeh sekali. Jadi viral, populer, enggak, itu remeh sekali. Kenikmatan yang paling terdalam itu adalah kenikmatan dirinya, khusyuk beribadah kepada Allah. Dia merasakan kenikmatannya bersama Al-Quran. Ini yang sulit didapatkan. Tawadhu, rendah hati. Semakin tinggi, semakin banyak belajar, dia semakin rendah hati. Hadirin. Keempat, husnul khuluq. Mulia akhlaknya, hadirin. Dia tidak kasar, dia senang menyambut orang lain, hadirin. Dia menghargai orang lain, hadirin, menghormati orang lain. Husnul khuluq. Kebaikan akhlak ini cabangnya banyak sekali. Dan yang terakhir, zuhud. Hadirin. Dia lebih mementingkan akhiratnya daripada dunianya. Nah, ini 5 akhlak sifat yang disebut dengan ulama akhirat, kata Imam Al-Ghazali. Baik, Bapak Ibu semua oleh Allah, nah, itulah yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, hadirin. Ini sebagai selingan dari bahasan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Bapak Ibu semua, doakan Pak, para guru kita, para asatidz, terkhusus saya. Ini amanah menyampaikan ilmu agama itu berat sekali. Doakan ilmu yang difahami benar. Doakan hadirin selaras antara ilmu dan amal Bapak Ibu semua. Dan doakan pula para asatidz, para guru diselamatkan oleh Allah dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Hanya itu yang bisa saya sampaikan hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.